Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, pada masa pandemi seperti sekarang ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, dengan tetap selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga menjauhi kerumunan. Pada kesempatan kali ini, sebelum saya menjelaskan materi, sebaiknya kita awali pertemuan kali ini dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dalam pertemuan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem itu? Pasti kalian juga tidak asing dengan yang namanya ekosistem. Nah, bayangkan jika di bumi ini tanpa ada tumbuhan, apakah manusia dan hewan itu bisa hidup? Tentu tidak, karena tanpa adanya tumbuhan, maka manusia dan hewan sudah kelaparan, bahkan sudah mati. Nah, bayangkan pula jika di bumi ini hanya ada hewan-hewan jantan saja. Tentu jumlah hewan di bumi ini akan semakin berkurang, akan semakin punah. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memperbanyak diri. Jadi, semua makhluk hidup saling membutuhkan dan juga saling mempengaruhi. Nah, jadi pengertian dari ekosistem sendiri yaitu hubungan saling mempengaruhi antar makhluk hidup dengan lingkungannya sehingga membentuk suatu sistem. Sistem tersebut disebut ekosistem. Selanjutnya, ada bagian-bagian satuan makhluk hidup penyusun ekosistem, yaitu ada individu, ada populasi, ada komunitas, dan juga ada biosfer. Nah, individu, istilah dari individu sendiri. Individu berasal dari bahasa Latin, yaitu berarti tidak, dan dividus yang berarti tidak dapat dibagi, sehingga individu sebagai ekosistem memiliki pengertian yaitu makhluk hidup yang berdiri sendiri secara fisiologis, bersifat bebas atau tidak mempunyai hubungan dengan sesamanya. Individu juga disebut dengan suatu satuan makhluk hidup yang tunggal. Yang kedua, ada populasi. Populasi berarti kelompok makhluk hidup yang memiliki spesies atau spesies yang sama atau sejenis dan menempati daerah tertentu. Yang ketiga, ada komunitas. Komunitas adalah berbagai jenis makhluk hidup yang terdapat di suatu daerah yang sama. Misalnya, di halaman sekolah. Yang terakhir ada biosfer. Biosfer adalah berbagai jenis makhluk hidup yang berada di permukaan bumi. Selanjutnya ada komponen-komponen ekosistem. Nah, ekosistem memiliki dua komponen, yaitu komponen biotik dan juga komponen abiotik. Komponen biotik atau komponen hidup ada beberapa, yaitu ada manusia, ada hewan, dan juga ada tumbuhan. Komponen biotik ini dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu ada produser, ada konsumen, dan juga ada decomposer.
Produsen yaitu dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga disebut dengan organisme autotrof. Sebagai produsen, contohnya ada tumbuhan hijau yang menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Nah, makanan tersebut dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme, yaitu yang kedua ada konsumen. Semua konsumen tidak dapat membuat makanan sendiri di dalam tubuhnya, sehingga konsumen bisa disebut dengan heterotrof. Mereka mendapatkan zat-zat organik yang telah dibentuk oleh produsen atau konsumen lain yang menjadi mangsanya. Nah, berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan sebagai berikut. Ada pemakan tumbuhan, herbivora, pemakan daging, karnivora, pemakan tumbuhan dan daging yaitu omnivora, ada pengurai atau dekomposer. Pemakan tumbuhan misalnya ada kambing, ada kerbau, ada sapi, dan lain-lain. Pemakan daging misalnya ada harimau, ada burung elang, ada serigala, dan juga ada lain-lain. Pemakan tumbuhan dan daging misalnya ada ayam, ada itik, ada orangutan, ada ular, dan juga ada lain-lain. Yang terakhir adalah pengurai. Yang kedua ada komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini meliputi ada tanah, ada air, ada udara, ada cahaya matahari, ada suhu. Yang pertama ada tanah. Tanah memiliki sifat-sifat fisik yang berperan dalam ekosistem, yaitu meliputi struktur, kematangan, dan kemampuan menahan air. Yang kedua ada air. Hal-hal penting yang pada air dapat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup, yaitu suhu udara, kadar mineral air, ada arus air, ada penguapan, dan kedalaman air. Yang ketiga ada udara. Udara merupakan lingkungan abiotik yang berupa gas. Nah, gas itu berbentuk atmosfer yang meliputi makhluk hidup. Ada udara, ada berbagai jenis, yaitu ada oksigen, ada karbon dioksida, ada nitrogen. Nah, yang selanjutnya ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama di kehidupan di bumi ini. Namun demikian, penyebaran cahaya matahari di bumi ternyata belum merata. Oleh karena itu, organisme harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang intensitas dan kualitas cahayanya berbeda. Yang terakhir ada suhu atau temperatur. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk kegiatan metabolisme dan perkembangbiakannya. Selanjutnya ada ketergantungan antar komponen ekosistem. Ada antar komponen biotik. Ketergantungan biotik ini terjadi antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Jika tidak akan menyebabkan salah satu kelompok organisme makhluk hidup tersebut tidak dapat bertahan hidup. Nah, antar komponen biotik meliputi rantai makanan, ada juga jaring-jaring makanan. Rantai makanan yaitu perpindahan materi dan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urut dan tertentu. Jaring-jaring makanan yaitu merupakan rantai-rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain sehingga membentuk seperti jaring-jaring. Selanjutnya ada antar komponen biotik dan abiotik.
yaitu ada beberapa siklus. Yang pertama ada siklus karbon, ada siklus air, ada siklus nitrogen, dan juga ada siklus sulfur. Siklus ini berfungsi untuk mencegah suatu bentuk materi menumpuk pada suatu tempat. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lain, mulai dari sinar matahari, lalu menuju ke produsen, ke konsumen, dan konsumen tingkat tinggi, sampai ke penguraian. Nah, selanjutnya ada juga ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Contohnya adalah ulat. Ulat sebagai konsumen pada makanan padi sendiri sebagai produsen. Nah, ulat menjadi sumber makanan bagi burung. Setelah itu, burung mati dan pengurai akan menguraikan. Hewan yang mati atau burung tadi yang mati tersebut menjadi mineral dan humus di dalam tanah. Selanjutnya, mineral dan humus tersebut digunakan sebagai pupuk oleh tumbuhan hijau. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa di antara produsen, konsumen, dan pengurai terjadi ketergantungan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain melalui proses makan dimakan dengan urutan tertentu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan bisa dilanturkan ke grup WA ya. Nah, nanti saya akan menge-share tugas atau soal yang harus kalian kerjakan. Nanti saya akan share ke grup WA. Nah, sekian dari materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.